Pemerintah menerbitkan aturan iuran data tabungan perumahan rakyat yang mewajibkan potongan 3% dari gaji pekerja setiap bulannya. Meskipun para pekerja telah memiliki rumah, tetap diwajibkan membayar iuran tapera untuk mensubsidi yang lainnya. Kebijakan ini menuai polemik di publik karena dianggap membebani para pekerja. Sore ini kita akan membahasnya dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, dan juga Ketua Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya mau ke Pak Sarman terlebih dahulu ya. Ini karena kebijakan ini baru saja diteken oleh Presiden Jokowi. Bagaimana Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia menanggapi PP tentang pembayaran iuran tapera ini yang dianggap oleh para pekerja ini membebani mereka. Ini membebani pengusaha juga nggak? Ya, betul. Jadi memang kita lihat bahwa PP yang baru ditandatangani oleh Bapak Presiden ya, di mana itu baru keluar pada tanggal bulan Mei ini, kami melihat ini sangat-sangat minim sosialisasi, sangat minim komunikasi dan informasi kepada kami pelaku usaha dalam hal ini. Ya, walaupun memang kalau kita lihat secara umum program ini cukup baik sebenarnya. Nah, jadi tapi harus dilihat apakah ini momentumnya tepat, itu pertama. Yang kedua bahwa kami melihat selama ini sebenarnya juga sudah membayar iuran, katakanlah salah satunya adalah iuran ketenagakerjaan misalnya. Nah, di sana ada program yang namanya manfaat layanan tambahan (MLP). Salah satunya juga di sana membiayai perumahan dalam hal ini. Nah, sehingga kalau kami melihat bahwa ini jangan sampai ada tumpang tindih dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua, kami dari pengusaha juga kan, pengusaha dan pekerja itu juga sudah lumayan banyak memberikan atau membebani dari iuran-iuran yang juga merupakan juga program pemerintah. Contoh, kalau kita lihat angkanya ya, angkanya sampai saat ini yang harus kita bayarkan kepada berbagai program pemerintah itu sudah mencapai 18–19% iuran-iuran itu. Yang pertama adalah ada jaminan sosial ketenagakerjaan, ya kan? Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Undang Sostek ya. Itu jaminan hari tua 3,7%, jaminan kematian 0,3%, jaminan keterangan kerja 0,2%, kemudian jaminan kepensiunan ada 2,5%, kemudian jaminan sosial kesehatan juga itu juga sudah kami bayar, kesehatan 4%. Cadangan pesangon juga berdasarkan Undang-Undang 13 juga sudah kami bayarkan. Belum lagi mungkin pajak penghasilan dan lain-lain. Artinya bahwa kalau nanti ini ditambah lagi 0,5% dari pengusaha tentu akan menjadi beban baru. Pekerja juga demikian. Karena pekerja kan misalnya seperti tapera ini kan 2,5% itu diberikan kepada pekerja. Pengusaha memberikan pekerja itu 0,5%. Ya kan? Kemudian seperti BPJS yang lain juga kan kita bagi rata juga. Ada yang dari pengusaha pekerja. Jadi kalau mereka misalnya pekerja yang dibayarkan juga 2,5%, tentu ya mereka juga akan hitung-hitungan dari gaji mereka apakah sudah mencukupi dalam sebulan kalau tambah lagi 2,5%. Baik. Jadi artinya ini juga bukan hanya membebani kami pengusaha, tapi pekerja juga mungkin di sini terbebani juga dalam hal ini. Tahan dulu Pak Sarman ya. Saya mau tanya dari sisi kebijakan publiknya. Kalau tadi menurut pengusaha ini sebenarnya kebijakan yang cukup baik, tapi apakah momentumnya tepat di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja dalam tanda kutip. Tapi saya mau ke sisi kebijakan publiknya, ke Pak Trubus. Pemerintah menerapkan kebijakan iuran tapera dan ini adalah cara untuk mengatasi backlog atau kebutuhan rumah di Indonesia. Ini kebijakan yang efektif nggak sebetulnya, Pak Trubus? Iya, kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya ini kebijakan baik karena kan dalam arti untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh rumah kan, paling tidak seperti itu kan. Mengingat harga rumah itu kan makin hari makin mahal dan tidak terjangkau lagi apalagi bagi MPR kan gitu. Karena itu pemerintah hadir kan itu. Persoalannya adalah bahwa PP 21 itu kemudian menyasar kepada ini karyawan dan pengusaha. Ini kan jadi persoalan ditambah lagi ada karyawan mandiri, pokoknya pekerja mandiri lah. Ini yang membebani. Karena untuk karyawan saya yakin itu 2,5 ini sudah selama ini sudah banyak potongan mereka itu sehingga
taruhlah misalnya 5 juta UMP Jakarta misalnya, 5 juta diambil 3%. Itu kan berarti 150.000 pekerjaannya bayar 125.000. Kemudian dari pengusaha 25.000 itu per satu orang. Bayangkan kalau dia punya karyawannya banyak apa enggak babak belur itu pelaku usaha tadi yang disebutkan Pak Sarman kan sudah terbayang betapa beratnya para pelaku usaha menghadapi tekanan-tekanan dalam ini harus kewajiban membayar. Karena itu dengan tapera ini kan jelas membebani. Yang kedua masyarakat ini dalam arti karyawan itu sendiri ya penghasilannya makin kecil Mbak. Jadi karena dipotong banyak sekali. Kalau dihitung-hitung ya sekitar 6,5% lah ya potongan itu yang harus dihadapi oleh para pelaku karyawan. Ya. Yang untuk mandiri Mbak yang lagi gitu ya. Ya Pak Trubus, secara aturan sebetulnya kewajiban ini kan sudah berjalan dari tahun 2018 atau 2 tahun setelah Undang-Undang Tapera ini terbit. Tetapi ternyata backlog atau kebutuhan rumah di Indonesia itu malah angkanya semakin menurun. Nanti saya tanya dari sisi pengusaha ya. Artinya kan aturan ini sebenarnya nggak efektif Pak Trubus. Iya, kalau lihat aturan secara ininya memang nggak efektif. Karena kan akhirnya kita lihat juga pemerintah baru ini misalnya kan dalam kampanyenya juga memprogramkan 3 juta rumah. Kan gitu. Sehingga ada desakan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat. Misalnya kan seperti itu. Ini kan apa namanya satu pemikiran menurut saya adalah kebijakan yang tidak efektif karena selama ini juga hasilnya pemerintah juga tidak banyak hadir di situ karena padahal harusnya kan melalui PP 21 ini juga pemerintah harusnya hadir tidak hanya mengatur gitu tapi juga memberikan subsidi, memberikan bantuan juga kepada karyawan ya termasuk juga pengusaha karena di situ PP 21 juga nggak jelas itu haknya apa setelah dia bayar itu dapat apa dia kan harusnya kan ada kejelasan di situ apalagi yang kategori mandiri yang menurut saya pekerjaannya itu istilahnya itu nggak jelas gitu ya artinya tidak tetap lah ini kan menjadi sangat berat menurut saya karena harus membayar utuh 3% itu Mbak. Baik. Ya. Saya mau ke pengusaha ya. Jadi sebetulnya kebijakan yang sudah berlangsung dari tahun 2018 diwajibkan dari 2018 itu kan sebetulnya maksimal tuh tahun 2027 harus diterapkan ya Pak Sarman. Tapi ini dari pengusaha melihat memang tidak efektif ya ternyata. Ya, kami melihat kalau program ini mungkin untuk ASN, TNI Polri, oke. Tapi kalau bagi pengusaha ya dalam hal ini kita lihat bahwa dalam Undang-Undang BPJS Tenagakerjaan juga di sana juga kan sudah diatur bahwa maksimal 30% ya dari BPJS Tenagakerjaan itu dipakai untuk program MLT dalam hal ini ya manfaat nilai tambah. Jadi artinya kalau kita lihat saat ini ada dana JHT itu sebesar 460 triliun misalnya. Itu kalau 30% dari situ berarti ada sekitar 38 triliun, 138 triliun. Nah ini kan sangat besar sekali untuk dapat dimanfaatkan untuk membantu para pekerja-pekerja untuk mendapatkan perumahan yang murah, cepat, ya dengan bunga yang sangat-sangat terjangkau dalam hal ini. Nah ini yang kami dari pengusaha ingin bagaimana agar program-program seperti ini lebih dulu dikomunikasikan dulu, didialogkan karena program kan sempat vakum nih. Baik. Ya. Tiba-tiba ada PP-nya. Langsung disosialisasikan ya bukan hanya pengusaha yang kaget, pekerja juga kaget dalam hal ini. Oke, tahan dulu Pak Sarman, kita akan masuk nanti lebih dalam soal iuran yang juga diwajibkan kepada mereka yang sudah memiliki rumah. Ini juga kebijakan yang penuh tanda tanya, tapi kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan perbincangan kami dengan para narasumber. Ada pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Rubus Radiansyah dan juga Ketua Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang. Topik kita pada sore hari ini, pekerja dipaksa potong gaji demi iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Saya akan ke Pak Trubus kembali ya. Pak Trubus, ini menarik bahwa selain para pekerja harus membayar iuran, ternyata ada aturan yang menyebut bahwa pekerja yang telah memiliki rumah tetap wajib membayar iuran. Ini cukup fair, adil nggak sih? Mengingat seharusnya yang memberikan subsidi sekali lagi itu kan pemerintah, bukan para pekerja ataupun warga. Iya, menurut saya ini
jelas menunjukkan tumpang tindihnya kebijakan, Mbak. Jadi tumpang tindih kebijakan ini menyebabkan tentu memberatkan para pekerja yang selama ini sudah punya KPR misalnya melalui kan sebenarnya ada namanya BPJS tenaga kerja kan. Jadi di situ kan mereka sudah dapat KPR rumah misalnya atau pinjaman uang untuk merenovasi rumah misalnya seperti itu. Tetapi sekarang dengan adanya PP 21 itu akhirnya harus membayar juga kewajiban tapera. Berarti kan ada double dong yang harus ditanggung oleh pekerja itu kan. Harusnya ini menurut saya pemerintah yang bertanggung jawab di situ. Artinya pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan supaya tidak dua-duanya harus dibayar begitu, Mbak. Sehingga ini dalam hal ini saya melihat kebijakan ini jadi tidak efektif karena apa? Karena tidak berkeadilan jadinya, kesannya memberikan ruang yang cukup besar bagi pekerja untuk membayar dua-duanya, Mbak, ini. Jadi ya dalam hal ini tentu sangat-sangat tidak efektif. Yang kedua saya melihat harusnya pemerintah itu bertanggung jawab terhadap misalnya yang khusus tapera ini menjadi tanggung jawab pemerintah gitu bagi mereka-mereka yang sudah punya KPR, Mbak, supaya tidak dihadapkan oleh dualisme kebijakan ini gitu loh, Mbak. Ini yang menurut saya penting. Ya. Baik. Dari sisi pengusaha ya Pak Sarman, dengan membebani pekerja yang sudah memiliki rumah untuk membayar iuran tapera, kalau tadi menurut Pak Trubus ini kebijakan yang aneh begitu ya, tidak adil ataupun tidak efektif karena harusnya pemerintah lah itu punya formula yang lain begitu ya. Nah ini kalau dari pengusaha bagaimana dengan adanya sisi kebijakan bahwa para pekerja yang sudah punya rumah tetap harus bayar iuran untuk subsidi silang? Ya, jadi ya saya sangat yakin juga bahwa bagi pekerja-pekerja juga akan sangat-sangat tidak rela ya, karena mereka udah punya rumah tapi diwajibkan untuk memberikan iuran 2,5% untuk subsidi yang lain dalam hal ini. Padahal kemungkinan seperti yang sampaikan Pak Trubus, kemungkinan dia juga masih punya kewajiban untuk mencicil yang sudah dilakukan gitu kan. Tapi kok malah nambah lagi gitu. Kami sendiri dari Apindo ya, itu sudah kami komunikasikan juga dalam rangka bagaimana supaya pekerja-pekerja ini mendapat rumah yang layak, yang cepat. Kami sudah mengkomunikasikan dengan beberapa bank ya untuk memanfaatkan dana daripada BPJS Tenagakerjaan ini misalnya. Jadi artinya bahwa kami juga dari pengusaha juga sudah membuat suatu program bagaimana kita memanfaatkan jaminan hari tua yang ada di BPJS Tenagakerjaan ini untuk membantu para pekerja-pekerja mendapatkan rumah dalam hal ini gitu loh. Jadi menurut kami memang tapera ini masih perlu suatu diskusi yang lebih intensif lagi baik kepada pengusaha, baik kepada pekerja-pekerja supaya bisa menerima dalam arti kata apakah memang ini masih layak untuk dilanjutkan atau bagaimana gitu, karena ini sangat membebani bagi pekerja maupun membebani para pekerja dalam hal ini, apalagi dengan angka 2,5% itu kan lumayan besar itu bagi pekerja dipotong, karena mereka juga tiap bulan juga udah ada potongan yang lain. Ya kan, ada potongan BPJS, ada potongan mungkin koperasi, belum ada potongan pajak, belum ada potongan iuran organisasinya dan lain-lain. Jadi kalau tambah 2,5%, itu mungkin mereka akan keberatan gitu loh dalam hal ini. Jadi Pak Sarman, kita berharap memang ini masih perlu disosialisasikan dan dikomunikasikan. Pak Sarman, ini kan Presiden Jokowi menyatakan bahwa biasa saja kalau ada kebijakan baru pasti menimbulkan pro dan kontra. Pak Jokowi membandingkan seperti para pekerja juga membayar iuran BPJS yang manfaatnya akan dirasakan oleh rakyat. Apakah kemudian setara membandingkan pembayaran iuran BPJS dengan pembayaran iuran tapera? Nah sekarang kan begini, saya udah katakan tadi, kami sendiri dari pengusaha itu sudah terbebani besaran antara 18 sampai 19% ya beban untuk membayar berbagai iuran-iuran dalam hal ini. Kalau ditambah lagi 2,5% misalnya, itu kan katakanlah kami pengusaha, ditambah lagi dengan 0,5% itu nanti sudah hampir mencapai 20%. Nah, apalagi pekerja dengan ditambah lagi 2,5%, ya itu mungkin bisa mencapai mereka 15-17% dipotong tiap bulan dalam hal ini. Jadi menurut kami memang ini sangat perlu hitung-hitungan yang matang betul supaya para pekerja-pekerja ini juga kalau memang itu mau diikuti, mereka rela
membayarkan itu gitu loh. Ya kan? Tapi bagi kami, kalau untuk PNS yang selama sudah berjalan, silakan. Tapi untuk pengusaha, katakanlah kalangan swasta, itu masih perlu suatu komunikasi yang lebih intensif lagi gitu. Oke, Pak Sarman nggak menjawab nih pertanyaan saya. Apakah karena ini mengacu ke Presiden Jokowi? Ini saya mau ke Pak Trubus saja. Pak Trubus, ini bagaimana bisa membandingkan pembayaran iuran BPJS yang bisa dirasakan manfaatnya oleh pekerja dengan pembayaran iuran Tapera? Ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya dua-duanya bisa memberikan manfaat kepada pekerja. Perbandingannya pas nggak ini? Iya, menurut saya ini membandingkan yang istilahnya nggak apple to apple gitu ya. Artinya di sini tidak tepat gitu. Karena apa? Karena dua hal yang berbeda. Kalau Tapera ini kan kaitannya perumahan, rumah itu kan istilahnya kebijakan strategis lah, tetapi tidak mendasar. Yang mendasar itu sebenarnya kan kesehatan. Kalau kesehatan itu kan mendasar gitu. Jadi sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga kalau membandingkan dua hal yang berbeda, ini tentu akan menimbulkan tafsiran yang sifatnya jadi politis gitu loh, Mbak. Jadi kepentingan manfaatan saja. Yang kedua, saya melihat bahwa bisa saja ini Bapak Presiden dalam hal ini belum secara menyeluruh memahami bahwa Tapera ini yang pada akhirnya ramai di masyarakat ini hanya dilihat dalam konteks kemanfaatan, bahwa kalau dilihat kemanfaatan memang dua-duanya bermanfaat. Tentu tidak ada suatu kebijakan yang apalagi ini nyangkut perumahan yang dianggap tidak baik, mesti sangat baik, Mbak. Tetapi kan soalnya tadi disinggung sama Pak Sarman ada momennya juga. Nah, ini kan momennya juga dihadapkan masyarakat karena kenaikan harga dan ada BPJS juga belum jelas seperti apa. Pada akhirnya Pak Jokowi, Presiden dalam hal ini di masa istilah injury time tinggal 5 bulan menjabat, kemudian mengeluarkan kebijakan yang strategis. Menurut saya ini yang menyebabkan masyarakat juga terkaget-kaget. Apalagi yang menurut saya ini kebijakan ini kan perlu diedukasi dulu, karena nanti ujungnya masyarakat ini Mbak harus punya kesadaran untuk bayar Tapera kan gitu. Nah kan harus punya kesadaran berarti harus ada edukasi. Tapi kalau ini ujuk-ujuk tiba-tiba diterapkan ya kan kebijakan ini, ya tentu dampaknya yang harus kita lihat akan apa, banyak pelaku usaha nanti yang kalang kabut istilahnya harus menutup itu semua dan pada akhirnya akan kecil, akan terjadi PHK juga pada dampaknya karena harus menanggung 0,5% itu. Nah, ini kan juga harus secara utuh Mbak. Belum lagi kategori yang Gen Z itu, yang kategori yang mandiri lah, ini kan juga juga karena ujung-ujungnya nanti akan banyak yang menunggak Mbak, nggak akan bayar itu pada akhirnya gitu menurut saya. Oke, Pak Trubus ya, terakhir ini kan dulu sudah ada program Bapertarum yang mirip-mirip dengan program Tapera ini ya. Dan dulu program Bapertarum itu gagal pengelolaannya. Bagaimana kemudian bisa meyakini ataupun bisa menjamin bahwa program yang sekarang ini yang diterapkan oleh pemerintah, kebijakan ini itu tidak akan gagal pengelolaannya? Iya, ini juga nggak ada jaminan, Mbak. Karena persoalannya kan kalau lihat PP 17 ini, PP 21 ini kan tidak ada aspek transparansi di situ kan. Jadi ujuk-ujuk diberlakukan, artinya kebijakan itu lahir, meskipun dikatakan katanya sudah lama itu dicanangkan, tetapi kan masyarakat juga tidak tahu bahwa akan ada ini apa namanya kebijakan terkait dengan Taperum ini, Tapera lah gitu. Nah, bagaimana dengan Taperum yang dulu? Yang dulu memang tidak hanya masalah pengelolaan yang tidak jelas, yang tidak transparan, tapi juga akuntabilitasnya juga dipertanyakan gitu. Nah ini jangan sampai ini juga akan terjadi seperti itu. Akhirnya BP Tapera akan dihadapkan oleh persoalan bagaimana tata kelola kan, persoalan tata kelola termasuk evaluasi dan pengawasannya juga nanti, dan bagaimana juga akan praktek-praktek yang dimana kemudian karena uang sudah kumpul nanti penggunaannya kemudian pada hal-hal yang menurut saya jadi praktek administrasi atau praktek koruptif lainnya Mbak gitu. Baik, kita tunggu nanti bagaimana penjelasan dari pemerintah, terutama penjelasan dari BP Tapera ya, yang rencananya akan disampaikan pada hari Kamis besok, mengingat ini sudah menjadi sorotan, menjadi polemik di publik, terutama di para pekerja dan juga pengusaha. Kita tunggu nanti penjelasan resmi dari pihak BP Tapera. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Pak Trubus Rahadiansyah, dan juga Ketua Hubungan Antar Lembaga Apindo, Pak Sarman Simanjorang. Sehat-sehat Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih.